Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pagi hari ini. Materi kita apa hari ini? Syirik, sebab dan bahayanya. Baik, kita sengaja pilih yang materi ini karena ini sangat penting untuk hidup kita. Dikarenakan juga kalau kita perhatikan perintah pertama yang ada dalam Al-Quranul Karim itu perintah untuk mengibadati Allah. Ya ayuhan nasu'budu, wahai manusia, ibadatilah Allah. Jadi kalau kita mulai baca Al-Quran dari Al-Fatihah, penjelasannya, kemudian diiringi tentang golongan manusia, Allah berikan orang yang diberi nikmat, kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Cerita orang kafir sedikit, cerita orang munafik sangat panjang. Di ayat surah-surah pertama, di ayat-ayat yang pertama Al-Baqarah. Panjang cerita tentang sifat-sifat orang munafik, menunjukkan bahaya nifak ini lebih besar dari bahaya orang-orang kafir itu sendiri. Sebab orang nifak menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran, seperti tadi kata Ustaz Syafiq, orang-orang jil, ya, nampaknya Islam tapi dia menyembunyikan, maka itu dia sering menyerang kaum muslimin dan menyerang syariat Islam, ya. Sementara orang-orang yang sesat selalu dibela oleh mereka. Biasa burung itu tidak terbang kecuali sejenis. Artinya kalau orang sesat tentu milihnya yang sesat-sesat juga. Dia terbang sejenis itu. Tak mungkin burung gereja terbang dengan burung pipit aji, kata orang Riau. Sebab burung gereja, walaupun burung gereja sudah banyak masuk masjid, ya. Kan ada burung gereja, Bu. Padahal burung gereja sudah banyak masuk masjid, tapi tak disebut burung mu'alam, ya. Ini masalah juga. Nah, perhatikan bahwa yang kita kaji hari ini adalah tentang kesyirikan. Perintah pertama adalah perintah ibadah kepada Allah. Dua kaedah dasar yang paling penting yang perlu kita ketahui bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengibadatinya dan melarang kita bersamaan itu. Allah melarang kita untuk menserikatkannya dengan sesuatu. Dan ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kita tidak ikut pelajaran. Banyak orang kini saya lihat rajin belajar tahsin Quran, tapi tidak pernah mentahsin iman. Akhirnya yang muncul kesombongan setelah belajar Quran. Baru belajar tahsin, tak ada lagi yang paling hebat bacaan di Jakarta ini kecuali dia saja tuh. Lupa dia mentahsin iman. Bagaimana memperbaiki imannya? Bagaimana caranya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah? Boleh jadi kita belajar tentang tauhid, ya, tentang sunnah. Tapi kalau kita tidak tahu tentang syirik, jangan-jangan kita masuk ke dalam syirik. Maka itu Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr." Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, mukhafan, karena aku takut ayyaqa'a fihi, jatuh ke dalam keburukan itu. Umar bin Khattab katakan, yunqadu 'aural Islam urwatan idza nasha'at fil Islam ma la ya'fur jahiliyah. Kekokohan kaum muslimin, kemuliaan, kesatuan mereka itu lepas helai demi helai. Apabila hidup di tengah kaum muslimin itu orang-orang yang tidak mengerti masalah apa? Masalah jahiliyah. Dia belajar Islam,
Tapi dia bangga pada kelompoknya, golongannya. Ini sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Kita belajar sunnah, tapi kadang-kadang kita mengucap salam pun hanya pada majelis taklim sendiri. Kalau kita tengok orang, kita tengok ini satu taklim atau bukan. Bukan, tak jadi mengucap salam. Padahal dari jauh sudah kita ancang-ancang nih, oh ini Muslim ini. Ikhwan atau tidak? Ditengok, celananya dulu ditengok. Cingkrang apa tidak? Tidak, tak jadi mengucap salam. Berarti bukan anggota majelis taklim. Lihat, ini sifat jahiliyah. Bangga kelompok dengan golongan. Banyak ada juga kita yang juga belajar dalam sunnah tapi bangga dengan kelompok dan golongan. Ada jemaah favorit ustaz ini, ada jemaah favoritnya ustaz ini, ada jemaah favorit TV ini, ada jemaah favorit TV itu. Terjadi. Padahal kita berada dalam sunnah, tapi sifat jahiliyah itu muncul. Kenapa? Lupa memperbaiki dan mengenal bagaimana sifat-sifat jahiliyah. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis satu kitab Masailul Jahiliyah. Menceritakan tentang sifat-sifat bagaimana orang jahiliyah, sifatnya, apanya. Jadi itu perlu dipelajari. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa memahami dan kita tidak jatuh ke dalamnya. Bu, kalau kita belajar bid'ah bukan untuk bid'ahkan orang. Agar kita tidak jatuh ke dalam bid'ah. Kita belajar tentang syirik bukan kita untuk memusyrikan orang. Kadang-kadang kita belajar masalah bid'ah, yang kita pikirkan bid'ahnya orang. Bid'ah kita tak pernah pikir. Bid'ahnya orang saja. Akhirnya hati kita makin belajar akidah makin keras. Sebab duduk belajar akidah tu hanya tujuan nak nembak orang saja. Ustaz tak perlu kasih contoh tapi dia sudah dapat contoh. Ini bid'ahnya. Contohnya tak perlu ustaz, saya tahu orangnya itu ustaz. Kalau yang itu saya tahu ustaz, orangnya yang itu ustaz. Semua contoh yang akan dibagi ustaz dia sudah dapat itu. Sebab dia lah tahu orangnya orang. Jadi selidikinya semuanya bid'ah orang. Ente? Kalau saya tak ustaz kata dia. Lihat. Kita belajar Islam, belajar akidah, belajar apa, melunakkan hati kita. Sehingga kita terbentuk menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Jangan orang nengok muka kita lah ketakutan dulu. Karena sifat kita, sikap kita itu membuat mereka takut. Tidak sedikit yang sudah pakai jilbab besar, ketika pergi taklim, ada orang yang jilbabnya masih kecil, itu terasing. Yang kelompok ibu-ibu pakai cadar duduk sama ibu-ibu pakai cadar semua. Ibu-ibu yang jilbab besar semuanya. Yang jilbabnya masih tanggung-tanggung, duduk tanggung-tanggung, masing-masing bengong sendiri. Tidak membuat daya tarik orang. Yang baru ngaji akhirnya, ngapa tak ngaji lagi bu? Saya dicuekin datang situ, mungkin karena jilbab saya masih kecil. Lihat ini, karena sifat seperti ini tidak boleh ada kepada kita yang kaum muslimin. Hari ini kita belajar tentang kesirikan. Sirik, sebelumnya kita harus ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagi manusia bagaimana lembutnya, dengan binatang saja diajarkan untuk bersikap lembut, menyembelih binatang saja punya ada orang yang tidak memberi makan kucing saja diancam dengan api neraka. Bagaimana ini rahmatnya Islam, rahmatan lil alamin. Ada pada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala telah didatangkan kepada kalian, diutus kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri, dari kalangan manusia. Kan kalau nabi kita itu jin, susah juga kita. Gimana kita mau lihat? Ya. Tapi dari kalangan manusia, dari diri kita. Allah Maha Pengasih, Allah berikan itu aziz alaihi dan
Rasul itu ya berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya, bagaimana kasih sayang Rasul berat dan Rasulullah sangat ingin mengharapkan keimanan. Keimanan seluruh manusia bagimu aman, belas kasihan bagi orang-orang dan sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul. Kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Intinya adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ketika awal Nabi Adam turun ke bumi, itu agamanya satu. Tak beda. Ummatan wahidah. Sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sampai ujung-ujung masa Nabi Nuh terjadi perubahan dalam agama. Orang mulai mengibadati sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengutus Nuh alaihi salam untuk memperbaiki, mengembalikan kepada tauhid. Ya. Nah, begitulah terus sampai akhirnya kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus untuk mengajakkan orang kepada tauhid dan menghindarkan manusia kepada kesyirikan itu sendiri. Ya. Kemudian lalu bagaimana sejarah terjadinya? Secara bahasa pengertian dulu, asyirku anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik itu adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, sedangkan engkau tahu bahwa Allah menciptakanmu. Jadi syirik tidak hanya mengatakan Tuhan itu 2, 3 atau 4. Tetapi menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Kadang tandingan dalam cinta tuh. Tandingan dalam maksud dan tujuan. Tandingan dalam peribadatan. Tandingan dalam rasa takut. Tandingan dalam harapan. Engkau jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan dalam doa. Berdoa tidak langsung kepada Allah, meminta dulu kepada selain Allah melalui perantara. Ya. Lihat mereka syirik dalam doa. Fa iza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar, mereka hanya minta kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan pada Allah. Lupa itu pangkat tuh. Lupa jabatan, harta, lupa ya. Yang suami lupa dengan istri. Ini sudah bahaya besar masalah nih. Kapal kecil gelombang besar. Jalan sendiri, istri tinggal di rumah. Itu lupa semua tuh. Berdoa hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri. Ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, izahum yusrikun. Mereka buat syirik. Apa kata nakhoda kapal? Kalau bukan saya nakhoda, udah lama tenggelam kapal. Masinis katakan, untung saya matikan mesin tadi. Tukang layar katakan, untung saya turunkan layar. Orang awam melihat Pak Kiai yang serbannya besar, untung ada Pak Kiai tadi, kata dia. Begitu ada gelombang, Pak Kiai buka serban. Gelombangnya hilang. Tinggal serban Pak Kiai saja jadi gelombang. Yang orang kampung bilang ini kapal-kapal keramat yang sudah tenggelam mau masih selamat. Kapal pula yang keramat. Itu manusia. Yang lebih parah lagi ketika datang musibah mereka berniat, ya Allah selamatkanlah aku. Kalau sudah selamat nanti aku mau pergi ke kuburan si fulan melepaskan ayam hitam. Emangnya orang kuburan minta ayam apa? Lihat. Nah, nanti dilarang apa? Kok ziarah dilarang? Ziarah kuburan tak dilarang. Minta-minta kuburan itu yang dilarang. Seharusnya kita mendoakan orang yang ada di kuburan. Bukan kita yang minta, wahai Syekh yang ada di kuburan, usaha agak gagal gini, tolonglah lancarkan sedikit. Orang Syekh itu kemarin waktu hidupnya berdagang rugi terus. Kita nak minta untung. Belum tentu dia pandai berdagang juga kan gitu. Jangan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya,
Perhatikan bahwa kesyirikan itu menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, atau disebutkan oleh para ulama menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Contoh, yang mendatangkan manfaat dan mudarat siapa? Allah. Lalu kita samakan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Contohnya Bu, burung gagak tadilah ya. Banyak orang meyakini bahwa kalau rumah burung gagak melintas rumah berarti tanda kematian. Banyak dah Bu? Iya, kalau gitu kita tembak aja burung gagak semuanya, tak ada lagi yang mati ya. Supaya dia tak bisa terbang lagi. Ini keyakinan yang salah. Dia meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada selainnya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, ini keyakinannya. Ada lagi yang menyatakan yakin ini batu cincin ini kalau semenjak saya pakai batu ini agak manis sedikit wajah dilihat orang. Ya, mungkin batunya kecubung lah gitu kan. Batu kecubung dipakai gitu. Atau ibu-ibu juga pakai liontin atau apa. Semenjak pakai batu ini agak kenyang kalau makan gitu kan. Bisa saja gitu. Tapi ada keyakinan bahwa ini benda bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kenapa orang gantung jimat, Bu? Karena dia berkeyakinan bahwa jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dia berdagang, dia gantung jimat, doa 1000 dinar. Orang kufar pakai jimat, doa 1.000.000 dinar. Akhirnya kalah dagang kita dengan orang lain. Tak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyamakan sesuatu. Ya. Memberikan hak kepada sesuatu bahwa dia juga punya sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi orang Syiah menganggap syirik itu menserikatkan Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinan. Dan orang Syiah menganggap Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Kemudian Fatimah adalah Tuhan perempuan. Itu dalam kitab mereka. Disebutkan itu. Ya. Bukan hanya mereka mengatakan Quran itu berubah, tapi mereka justru mengatakan, saya punya satu tulisan tentang Syiah, ya 2 tulisan, tapi yang baru satu tulisan sekitar 450 halaman khusus tentang Syiah. Ya, ingin membuktikan bahwa keyakinan mereka itu sudah bukan keyakinan umat Islam. Mulai dari Tuhan berbeda, Bu, sampai hari besar pun berbeda kita dengan Syiah, Pak. Mulai dari Tuhan. Itu di kitab-kitab mereka. Hari raya pun berbeda tuh. Hari raya besar mereka itu bukan seperti kita. Idul Qadir itu hari raya mereka tuh. Kemudian Idul Bakir ada macam-macam. Tapi bukan hari raya kita. Perayaan mereka. Ya. Jelas, itu sudah jelas ulama kita sebutkan tentang kekufuran Syiah, bukan hanya bab masalah Quran yang sudah dirubah, ya. Itu satu bagian. Ya. Syiah yang tak bisa takyah, Bu, dalam masalah apa? Masalah mengkafirkan sahabat itu umumnya mereka tak bisa takyah tuh. Kalau kita tanya tentang Ummul Mukminin Aisyah, Abu Bakar, Umar, itu biasanya orang Syiah tak bisa sembunyi-sembunyi. Tetap lihat tuh kalau orang lah mulai tanam kebencian kepada sahabat itu pada Khalifah Rasulullah, itu sudah tanda tuh. Tanda-tanda itu, ya. Kalau yang lain mereka bisa takyah dia. Kalau Quran ya Qurannya sama. Apanya sama. Ya biasalah, namanya orang nipu kan pandai. Ya. Kalau tak pandai tak jadi tukang tipu dia. Perhatikan bahwasanya itu makna syirik. Lalu bagaimana sejarah penyimpangan dalam Islam itu? Ya. Sejarah penyimpangan itu, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa telah menciptakan manusia itu dalam tauhid. Fa'akim wajha lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha.
Sesungguhnya maka hidupkan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan. Kalau dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa itu? Islam. Anak orang Nasrani, anak Yahudi, anak apapun lahir dalam keadaan fitrah. Tidak membawa dosa warisan. Tidak ada dosa warisan. Ya. Tidak dibawa. Suci. Tergantung orang tuanya lah yang merubahnya. Menjadi dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi Syiah tuh. Kan yang ditaklukkan Islam tuh Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sekarang ada tak Majusi itu lagi kelihatannya? Tak ada, sebab dia sudah tukar wajah dengan nama Syiah. Orang tertipu. Orang tertipu. Padahal apa yang dipertahankan Syiah itu hanya untuk kemajusian mereka. Kenapa itu imam-imam Syiah itu semuanya dari kalangan anak cucu Husain? Hasan sudah tuh anak cucu Husain. Karena orang Syiah menganggap Husain menikah dengan anak perempuan raja terakhir dari Raja Syiah, Raja Persia. Maka itu keturunan Husain lah yang dipertahankan oleh mereka. Selain itu bukan Ahlul Bait, selain itu bukan imam. Itu gunanya. Karena yang menikah menurut mereka, Husain itu menikah dengan anak raja terakhir dari kerajaan, dari Kisra, dari Raja Persia. Ketika ditaklukkan Umar membawa tawanan, Umar bin Khattab membawa tawanan, dan salah satu seorang tawanan itu adalah anak Raja Persia. Lalu Umar menikahkan anak Raja Persia ini dengan Husain. Tapi sayang, Umar pun dicaci maki oleh mereka. Seharusnya mereka berterima kasih kepada Umar karena sudah menikahkan anak rajanya dengan Husain. Ini lihat orang Syiah. Itu sejarah mereka. Maka itu Hasan tak ada anak keturunan yang jadi imam. Ini rahasia. Padahal menurut sejarah yang asli, raja terakhir Persia tidak punya anak perempuan. Anak ibunya. Tapi itu Bu, kita tak bahas ya Bu ya. Saya hanya gambarkan sikit-sikit ya. Tetapi begitulah tipuan mereka. Sama hari Asyura. Awalnya itu menangis-nangis. Asyura itu awalnya rintihan Syiah, penyesalan Syiah yang telah membunuh Husain. Mereka menyesal, mereka ini bahwa mereka telah membunuh Husain, mengajak Husain perang, sudah tuh mereka tinggalkan, sudah tuh sebagai orang mereka ada yang membunuh Husain. Baru sudah tuh dipenggal oleh yang lain ini. Orang Syiah, lalu mereka menyesal. Meratapi penyesalan itu dengan memukul badan. Tapi Syiah pandai mutar balik, dianggap itu penyesalan atas dibunuhnya. Padahal mereka yang membunuh. Ya, itulah tipu dayanya. Perhatikan, ini keadaan. Nah kemudian, tadi bahwa kita berada dalam fitrah. Tergantung kita merubah anak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini bisa juga tidak dimaknakan dalam perubahan agama. Mungkin anak kita tak berubah agama, enggak. Tapi identitas dirinya sebagai anak Islam itulah tak ada lagi tuh. Sudah kayak orang kafir saja bentuknya tuh. Baik itu dari segi pakaiannya, dari segi gayanya, kayak orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya. Itu orang-orang Advent itu wanitanya tuh dalam Injilnya juga disebutkan wajib pakai tutup kepala tuh Bu. Wajib tuh. Kalau dia menghadap Tuhan tanpa tutup kepala, maka dia layak untuk dibotak. Itu dalam Injil. Maka itu lihat di TV ada acara khusus tentang Kristen. Kan ada yang pakai jilbabnya besar, kemudian ada palang salib. Karena di dalam mereka ada pakai busana muslimah. Lah, karena asal awal itu kan Nabi Isa kan jelas Islam. Makanya pakaian busana muslimah itu bukan pakaian
itu budaya Arab, pakaian kuno. Memangnya waktu Siti Hawa turun dulu sudah pakai jilbab apa? Nah, mana yang terbelakang sebenarnya? Yang pakai jilbab atau tidak? Itu orang-orang pedalaman tuh, Irian Jaya, pedalaman itu lah pakai jilbab apa belum? Yang buka-buka itu justru menunjukkan bahwa dia kembali ke zaman jahiliyah. Islam datang ditutup aurat itu, karena ini pakaian modern. Jadi jangan kagum kata orang, wah ini pakaian kuno. Enggak, yang buka-buka itu pakaian kuno. Ayam aja dari dulu dia masih tutup aurat, Bu. Sampai kini dia tak mau buka aurat. Kata ada ayam betina lewat ayam jantan buka paha, Bu. Tak ada, Bu. Ya. Nah, jadi bangga kita pakaian modern. Pakai busana muslimah. Buka-buka, bukan, itu kuno pakaian. Bangga kita jadi wanita modern. Kalau dia kok pakai ini, oh wanita modern. Apa? Tutup aurat, wanita modern. Buka aurat, itu kembali ke zaman dulu. Tidak modern lagi, buktinya apa? Itu orang pedalaman. Buka aurat atau tutup aurat? Buka aurat. Itu orangnya di pantai-pantai juga buka aurat. Beda-beda tipis saja dengan orang-orang pedalaman. Maksudnya yang mana yang lebih tipis pakaiannya. Perhatikan. Ya. Kemudian fitrah tergantung orang tuanya. Bisa. Maka anak-anak kita, apa kita, bentuk dia. Pendidikannya harus tepat. Jangan nanti dia tetap Islam tapi identitas kita tengok di jalan-jalan. Bagaimana anak-anak rambut remaja pang, anak-anak. Itu metal mejeng tak laku. Ya, anak-anak metal di jalan, rambutnya diri kayak bulu landak, kupingnya kurang lubang ditambah lagi lubang di sampingnya besar-besar, hidungnya tak punya anting-anting, dikasih anting-anting. Kan kalau bulan hari lebaran tinggal ikat aja sedikit hidungnya dengan tali. Iya, itu udah ketemu modern. Kadang itu anak-anak kita. Kenapa? Orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak untuknya, yang tidak membentuk dia kepada fitrahnya, sehingga fitrah Islam itu jadi berubah. Dipengaruhi oleh lingkungan. Berubah dia. Apalagi sekarang, kalau zaman dulu mungkin pengaruh TV kurang lah. Paling-paling anak-anak nonton Unyil, Pak Raden, Pak Ogah. Itu pun tak banyak duit diminta. Cepek paling-paling. Ya, tak mahal. Kalau sekarang mana mau. Cepeknya itu memang 100 ribu. Kalau dulu Pak Ogah cepek ya memang cepek dia. Memang 100 rupiah. Ini 100 ribu. Kenapa? Pengaruhnya besar. Televisi, maka itu ibu-ibu juga maupun bapak-bapak jangan terlalu mudah untuk memberikan anak-anak itu, baik itu lek beri kah, lek nopo kah, ya, atau ora opo-opo. Jangan terlalu mudah untuk memberikan anak-anak bebas seperti itu, karena dia akan lebih mudah mengakses hal-hal yang tidak baik. Siapa yang bisa jamin? Kita lihat dia serius, kayaknya belajar di dalam kamar, ternyata gurunya Shinchan di kamar tuh. Dia nonton cerita Shinchan, keluar kamar jadi kurang ajar dia, sebab gurunya Shinchan yang kurang ajar. Ya, maka perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia umat yang satu. Nah, ketika umat satu dalam tauhid ini, ya, kita perhatikan apa awal kemusyrikan. Sesungguhnya awalan kemusyrikan yang berlaku pada Bani Adam, ya, ada dua sebab. Sebab yang pertama, ya, sebab yang pertama dari awal kesyirikan itu adalah kecintaan yang berlebihan kepada orang-orang alim. Ya, kecintaan yang melampaui batas kepada orang-orang alim, ya, atau orang-orang soleh. Ini awal kesyirikan. Cinta bersangatan. Umpamanya begini, zaman Nabi Nuh nih, ya. Umpamanya nih, ini kita taklim. Taklim, meninggallah guru taklim. Lalu awalnya di zaman Nabi Nuh, ya, meninggal gurunya, sudah meninggal. Setan kasih wangsit.
Bagaimana kalau kita buat foto, lukisan gambar guru kita, nanti kita tempelkan di dekat biasa dia ngajar. Kayak saya lah, umpama mati saya, ya. Kemudian wangsit datang. Bagaimana kalau foto Ustadz Ali kita pajang di situ, supaya nanti walau kita belajar kita masih tetap merasa dekat. Itu awalnya tuh. Berjalan waktu belum diibadati itu foto. Berjalan waktu wangsitnya bertambah. Sebab ahli ilmu makin hilang, wangsit bertambah. Kata setan, kayaknya kurang sreg lah kalau cuman foto. Kita buat monumennya lah. Patung Ustadz Ali di depan rumah. Dibuat patung. Gambar Ustadz Ali. Nama Ustadz. Generasi ini belum juga ibadati. Hanya sekedar mengingat patung untuk mengenang jasanya. Belum tuh. Tapi biasanya kalau cerita itu semakin panjang, tambahnya makin banyak. Berbeda kalau ngirim duit. Semakin panjang jaraknya, semakin kurang duitnya. Itu perbedaan kadang-kadang. Jadi kalau berita, orang adu tabrakan, menjelang ke rumah ini beritanya. Berita pertama, tabrakan, senggolan sedikit. Jarak sedikit lagi, patah tangan. Jarak sedikit lagi, kakinya juga patah. Jarak sedikit lagi, kepalanya juga tersenggol. Jarak sedikit lagi, otaknya sudah hancur gitu. Beritanya makin tambah. Begitu lu lihat, segar aja. Rupanya yang tangan patah tuh kucing yang tertabrak. Kaki. Yang patah cerita orang tuh terjadi ketabrak di situ. Apa? Tangannya patah. Otaknya keluar. Dia pikir kawannya tadi. Bukan. Yang tangan patah tuh ada kucing lewat. Tertabrak, tangan kucing patah. Lalu digilas lagi yang lain, otaknya keluar. Bukan temannya. Tapi namanya berita mesti banyak. Mana ada ngurang-ngurangi berita. Jarang nambah. Bagaimana beritanya? Ya sudahlah. Itu aja beritanya. Tengoklah kalau di WhatsApp. Hati-hati bu pakai WhatsApp. Berita komentar tuh paling banyak tuh di WhatsApp tuh. Yang tidak layak untuk berkomentar, komentar juga tuh. Yang tidak layak untuk dikomentari, dikomentari juga tuh. Kalau berita itu tidak benar dan kita menyebarkan, kita tanggung jawab dosanya. Berapa orang? Jadi ibu-ibu kalau sudah punya WhatsApp, sudah punya ini, boleh saja. Tapi jangan banyak komentar yang patut dikomentari sedikit. Kalau lebih baik tak usah komentar. Diam. Baca sedikit langsung hapus. Baca sedikit hapus sudah. Tak repot-repot kita. Tapi inilah kirim lagi, yang satu balas lagi. Kamu begini, alah mulai itu. Musuhan tuh. Itu banyak tuh WhatsApp. Ya. Facebook kan gitu juga. Awalnya cari kawan lama, ketemu janda lama. Nah, itu musibah tuh. Banyak itu kejadian. Hati-hati. Dibatasi keadaan itu. Bukan kita menghalangi teknologi. Tetapi banyak kan yang lebih bermanfaat dari sekedar WhatsApp, sikitnya kirim ini. Kadang-kadang lebih banyak mijit BlackBerry daripada mijit suami. BlackBerry bu. Iya BlackBerry lah bu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak Lenovo namanya bu ya. Anak-anak baru ora opo-opo. Jadi model-model seperti ini batasi keadaannya supaya kita tidak. Nah pengagungan yang berlebihan. Nah setelah sekian masa mulai diibadati, mulai cerita bertambah. Ini tuan guru kami dulu, kami kalau mau belajar minta dulu sama dia. Kami dalam kesusahan ngeluh sama dia, mulai diminta-minta tuh. Itulah sejarahnya muncul daripada kesirikan itu sendiri. Maka itu salah satu penanggulangan itu kita tak ada dapatkan foto Rasul kan? Kalau sempat ada foto Rasul, saya rasa rumah kita penuh dengan foto Rasulullah. Ya, hanya mejeng-mejeng foto saja kita tuh. Tapi karena tak ada dapat dan tak boleh kita akan datangkan bisa diibadati. Lalu orang katakan itu kan karena takut diibadati. Kalau sahabat saja takut terjadi kesirikan, lalu kenapa kita berani? Ya,
Ini guru foto, ada sebagiannya ya macam-macam lah. Ada yang pergi kemana-mana bawa foto guru terus supaya guru itu dekat kepada dirinya. Fanatik yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Maka itu ibu juga atau siapapun lah yang ngaji jangan terlalu fanatik kepada ustadz. Kalau tak ustadz itu tak ngaji, mati ustadz itu berhenti ngaji. Memangnya ustadz itu jaminan, Bu? Ustadz itu tak jaminan surga, Bu. Saya belum tentu masuk surga lebih dulu daripada ibu. Kalaupun masuk surga. Jangan-jangan paling lambat pula tuh. Ibu-ibu lah duluan tuh. Ustadz Ali mana? Katanya. Masih nunggu di belakang. Ngapa? Dulu banyak omong, kata dia, jadi banyak tanggung jawab. Ini hanya gambaran, Bu. Masalahnya, supaya kita jangan terlalu mengagungkan seorang. Boleh siapa saja. Tetapi jangan, wah ini kejadian gitu. Kejadian, kalau bukan ustaz itu, tak ngaji. Ada apa Imam Bukhari 1000 gurunya? Masa kita mau guru satu saja? Banyak, tapi gurunya ya yang jelas manhajnya. Bukan guru banyak sembarangan. Hari ini salapi, besok silapi, besok tukang sulapi. Salah yang satu manhaj guru itu kita tetap belajar. Siapapun dia. Apakah dia masuk TV kah? Atau sudah keluar dari TV? Atau tak pernah masuk ke dalam TV? Iya. Kadang-kadang milih. Anak, Ustaz pernah masuk TV tak? Anak bilang anak tak pernah masuk TV ya. Kalau sempat anak masuk TV tak bisa keluar lagi anak, susah. Apalagi radio, lebih kecil lagi, itu lebih parah lagi. Saya tak pernah masuk-masuk, saya bilang. Ya, jangan. Nah takut kalau ustaz-ustaz sering masuk TV, lupa keluar TV. Ha? Perhatikan itu, jangan terlalu milih. Tapi yang jelas, ustaz kita tahu manhajnya baik, apanya baik, kita belajar. Ya, supaya ilmu kita itu bertambah. Kan beda-beda ustaz, mungkin bahannya sama. Tapi caranya berbeda, membuat pemahaman kita pun juga jadi bertambah. Satu ustaz ini nyampaikan satu umpamanya pemahaman. Datang ustaz satu lagi, sama juga sebenarnya materinya. Tapi ada nambah pemahaman. Datang satu lagi, akhirnya kita banyak mendapat pemahaman itu. Ya, nah, tentu tadi catatan mesti tetap dalam satu manhaj yang benar. Kemudian, itu diantaranya sebabnya, ya ini cinta yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Maka itu kita dianjurkan menyintai orang saleh, tapi cintanya sebatas cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berlebih-lebihan, melampaui dan mengangkat derajatnya melebihi derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pada zaman Nabi Nuh mulai terjadi itu. Adapun pada zaman yang silih berganti sampai datang kepada generasi berikutnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulailah terjadi perubahan dari agama Nabi Ismail alaihissalam, ya. Yang dirubah, yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Lalu diibadatilah berbagai berhala, ya. Pohon, ada yang batu, ya. Ini semua diibadati oleh mereka karena awalnya adalah untuk mengenang jasa Allata wal Uzza wal Manat ats-tsalisata al-ukhra, ya. Ini di tanah Arab itu awal patung dibuat itu yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dialah yang pertama kali merubah din Ibrahim. Dia membawa patung-patung ke tanah Arab atau ke tanah Hijaz secara khusus, ya, sehingga patung-patung tersebut diibadati akhirnya jadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini merajalela terjadi seperti itu, ya, ajaran yang suci itu sudah tersebar kemana-mana,
sebagaimana terangkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mengatakan tentang Lata wal Uzza wal Manat. Lata itu adalah berhala orang Sakif. Lata itu berhala orang Sakif, ya. Asalnya dari batu putih yang ada di negeri Taif. Punyaan seorang dermawan. Jadi orang dulu kan masih haji, Bu. Sebelum datang Nabi, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka haji dan umroh. Mereka haji. Cuman caranya berbeda. Mereka kalau pergi haji sampai di batas tanah haram, mereka membuka seluruh pakaiannya. Lalu mereka mencari pakaian yang suci di tanah suci itu. Kalau mereka tidak mendapatkan pakaiannya, mereka tawaf tanpa busana. Mereka tawaf tanpa busana karena mereka tidak mau bercampur yang tidak suci dengan suci. Akhirnya mereka tanpa busana. Karena yang suci itu pakaian yang ada di tanah suci. Ya, tak dapat, lebih baik mereka tidak berpakaian. Nah, mereka tetap tawaf. Nah, mereka juga dermawan. Nah, di antara salah seorang yang dermawan ini selalu saja mengadon roti di atas sebuah batu. Setiap ada jemaah haji datang, dia impak roti. Kalau sekarang kan kalau kita nak pergi haji, ya, sebenarnya kalau kelaparan itu aneh. Sebab musim haji itu musim infak dan sedekah yang sangat banyak. Rotinya semuanya ini gratis, semuanya lebih banyak. Kita sampai tak makan itu lantaran kesombongan kita sendiri sebenarnya. Sangat banyak semua makanan gratis. Roti apa semuanya gratis. Cuman tentu tak dilayani kayak layanan restoran. Bisa ngantri, bisa ini. Nah, untuk mengenang jasa sang dermawan ini, maka batu putih itu tadilah dikasih kelambu. Nah, itulah namanya Lata itu tadi, Pak. Batu putih itu dikasih kelambu, lalu lama-lama diibadati. Sebab mengenang jasa sang dermawan yang selalu berinfak roti. Itu karena cintanya tadi, Pak. Al-Uzza ini berhala berhala Quraisy dan Bani Kinanah. Al-Uzza sebatang pohon, satu pohon besar, ya. Di sekitar pohon itu dibuat bangunan, ditutupi dengan kelambu. Terdapat di desa Nahlah, yaitu satu tempat antara Mekah dan Taif. Dalam bangunan tersebut terdapat seorang wanita yang pakaiannya, yang rambutnya panjang, ya kalau kita katakan dukun-dukun lah, dukun di dalam itu, di mana orang minta-minta di situ, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan dan membunuh wanita tersebut. Dukunnya di situ. Kini banyak tak begitu? Banyak. Dukun wanita pun banyak. Mau jodoh, ada pula spesialis jodoh. Ketik rek spasi. Nomor Anda apa? Tanggal lahir berapa? Kita akan pilihkan jodoh. Dia sendiri belum dapat jodoh. Mau carikan jodoh orang. Aneh-aneh. Tapi banyak juga orang percaya tuh. Banyak tuh. Sampai tak jadi nikah. Lantarannya setiap orang ndak, bintangnya selalu Leo. Sementara dia bintang Taurus. Ya, Taurus lambangnya apa, Bu? Kambing. Leo lambangnya singa. Jadi kalau dia dapat pasangan singa, teruk dia dimakannya. Berarti tak ada pasangan dia. Ya. Tengok. Kalau bintangnya Virgo, bawa air, tak bisa juga dia nikah. Sebab kambing takut dengan air. Segala macam dia nak buat. Ini dilarang. Al-Uzza berasal dari kata Al-Aziz. Lata dari Al-Latif. Mereka robah nama Allah, tapi dia kasihkan nama kepada selain Allah. Ini dinamakan ilhad dalam tauhid asma wa sifat. Allah sudah punya nama. Allah yang berhak memberi nama kepadanya. Manusia tidak berhak memberi nama kepada Allah. Maka itu salah kita kalau mengatakan Allah itu arsitektur alam semesta.
Orang untuk jadi arsitek kuliah dulu. Baru dapat sarjana. Kenapa antum kasih gelar Allah dengan Allah sudah menyebutkan dia Khalik, dia pencipta yang tidak ada contoh. Ya? Allah alim, ilmu Allah tidak diawali kebodohan, tidak dihinggapi kelupaan, tak ada kealpaan. Ya? Berbeda. Kemudian Manan, ini berhala Bani Hilal, ya, di Qudain, terletak di antara Mekah dan Madinah. Ini berhala dipuja oleh suku Khuza'ah, Al-Aus, ya, Azrad, ya. Al-Manan ini berasal dari kata Al-Manan. Ya, berhala ini dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini awal. Ya'uka wa Nasra, Yaghusa wa Nasra itu zaman Nabi Nuh, itu orang soleh yang diibadati. Ya, kalau ini bentuk berhala. Nah, disinilah intinya bagi kita adalah ada dua sebab yang menyebabkan terjadinya apa tadi? Kesirikan. Ya, yang menyebabkan terjadinya kesirikan ada dua sebab. Sebab yang pertama kecintaan yang berlebihan kepada orang soleh. Sebab yang kedua meyakini bahwa ada sesuatu dari makhluk Allah ini yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Datangkan manfaat, datangkan mudarat. Ini juga jadi sebab. Cobalah periksa yang apapun dibuat orang. Biasanya seperti itu. Dia mau pakai jimat, dia takut apa, semuanya takut. Dulu waktu ponari dengan batu keramatnya, batu petirnya, semua orang datang minta air batu keramatnya. Begitu bapaknya sakit, dia tak pakai batu lagi, tak ada pakai batu, bapaknya dibawa rumah sakit. Kenapa tak disuruh telan batu itu saja? Sudah tuh hilang. Lihat ini promosi semua orang. Ya. Orang minta-minta sampai air lumpur pun, air ini pun diambil semuanya. Udah apa manusia cara seperti ini? Kadang-kadang kita lebih yakin air yang dibacakan oleh ustadz. Oh ini air religi, sudah didoakan 40 hari, 40 malam. Sudah dicampur dengan kembang 7 warna. Dan sudah dibacakan zikir pagi petang. Ini dijamin. Kenapa tak pilih air Zam-Zam saja? Zam-Zam tu sudah dibaca orang semenjak zaman Nabi sampai kini orang baca Al-Quran dekat situ. Di Mekah tu. Berapa banyak? Minum sampai gembung pun tak masalah air Zam-Zam. Ini dah air ustaz tu juga tak dibeli. Akhirnya beli 1 botol sampai 500.000. Keluarlah cacing dari kepala. Hebat betul. Saya tak kagum pada kalau ada dukun yang bilang dia bisa mengeluarkan cacing dari kepala. Saya betul yakin kalau kagum kalau ada dukun bisa mengeluarkan pesawat dari kepala. Ditekan dia tu keluar pesawat Sukhoi. Kalau cacing semua orang pandai, orang dari mulut aja bisa keluar cacing. Jangan yakin-yakin, namanya juga paranormal. Kalau kita ikut dia berarti kita tak normal. Ya? Perhatikan. Ini di antara sebab-sebab kesirikan. Datang. Nah, orang datang ke dukun, apa sebabnya tuh, Bu? Dia menganggap bahwa dukun ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Orang datang ke kuburan, apa sebabnya tuh? Karena kecintaan berlebihan dan dia mengagungkan kuburan. Kalau kita datang ke kuburan ini, wah ini mantap. Kita bawa airnya atau kita ambil tanahnya. Tanah pekuburan diambil untuk dagang, penglaris. Sehingga ada kuburan seorang, sudah berapa kali timbun. Setiap orang datang ziarah, ngambil tanah. Habis terus itu. Ambil tanah, besok timbun lagi, ngambil tanah. Kerja orang ngambil tanah semua. Perhatikan, kenapa keyakinan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kita menyintai orang soleh, ya, para wali, para ini kita menyintai. Di Indonesia kan terkenal banyak wali, Bu. Bukan hanya wali songo, ada wali murid, ada wali kelas, ya.
ya, macam-macam. Ada wali nikah, ya. Band wali pun ada. Iya, band wali. Iya, ada semuanya, Bu. Banyak. Jadi kita banyak wali di Indonesia ini, ya. Perhatikan kadang cinta yang berlebihan ini. Nah, seorang istri terlalu menyintai berlebihan suaminya jadi budak tuh. Suami juga kalau menyintai istrinya berlebih-lebihan bisa jadi budak istrinya tuh. Berapa banyak wanita menyintai laki-laki saking berlebihnya berubah agamanya tuh. Begitu juga laki-laki. Itu atas nama cinta. Cinta yang bagaimana? Merubah agama. Tak ada cinta yang paling mutlak, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyintai sesuatu yang lain dalam rangka cinta kita kepada Allah. Kalau bertentangan, tinggalkan. Nyintai suami, begitu juga. Nyintai istri, begitu juga. Ingat cinta kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang tidak gitu. Kita mulai cinta pada Allah. Kadang-kadang masalah itu timbul setelah ngaji. Ustaz belum ngaji, belum punya masalah. Ustaz sudah ngaji, ada aja masalah rumah tangga Ustaz. Saya ngaji, suami tak ngaji Ustaz. Ada suami ngaji, istri tak ngaji. Lah ngaji dua-duanya pun jadi masalah juga. Yang suami salahnya semenjak ngaji, setiap pulang ceritanya poligami. Asal pulang poligami. Pulang poligami, tentu istri itu uring-uringan jadinya. Apa tak ada kaji lain mas di situ? Ada dek, cuman yang menarik yang satu ini masalahnya. Hah? Iya, boleh kan tak wajib, Bu. Boleh-boleh aja. Jangan setiap boleh itu langsung wajib. Karena orang yang bijak bukanlah orang tahu sebab dia tindakan, tapi dia tahu sebab dia bertindak, tahu akibat sebuah tindakan. Itu sebuah kebijakan. Pokoknya tak bisa. Orang yang bijak dia tahu, saya buat ini apa? Kata orang Melayu, jangan mengharapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Kita ingin sesuatu yang baru, mungkin kita merasa akan bertambah kebahagiaan, lalu kita campakkan kebahagiaan yang sudah ada, itu salah cara kita berpikir. Salah cara kita bijak. Kan jadi masalah, pulang poligami. Dek, poligami adalah sunnah yang ditinggalkan. Saya ingin engkau menjadi wanita pertama dan terdepan memperjuangkan poligami. Wih, rayuannya mantap, Bu. Kalau gitu, biar saya carikan, Mas. Sudah dicarikan, ternyata dapat madu, istrinya kehilangan manisnya, madunya sudah disedot semuanya. Akhirnya istrinya tak ada manis lagi, ditinggalkan sajalah, asam saja istrimu. Perhatikan. Ini, yang istri juga begitu. Semenjak sudah ngaji, lebih utama pergi majelis taklim daripada melayani suami. Pergi pagi, pulang petang. Alasan? Pengajian. Pergi pagi, pulang petang, pengajian. Udah malam, capek. Apa bedanya dengan wanita karir juga? Pergi pagi, pulang petang. Cuman dia cari dunia. Oh, kita kan pengajian, Mas. Enggak, mana yang utama? Mana yang utama duduk sehingga emasnya jadi curiga. Ini Bu, nih kalau ya Ustaz itu ngaji, dia ngaji terus, datang terus. Sampai malam pun dia ikuti terus kemana-mana Ustaz nih. Ini suaminya siapa sebenarnya nih? Jadi masalah. Coba imbang-imbang, ngaji pun juga. Tapi ingat mana yang paling utama dalam, bagi wanita mana paling utama. Ternyata melayani. Ketika membuat kopi itu wajib atau tidak, Bu? Wajib membuat kopi. Bahaya ibu nih. Berarti tiap pagi harus buat kopi nih. Enggak. Ibu boleh buatkan suami itu kopi sebagai pelayanannya. Tapi ketika suami itu sudah minta kopi, bisa jadi wajib tuh. Nek, buat kopi. Mubah awalnya kita boleh buat, boleh tidak. Tetapi ketika dia sudah minta, karena ini sudah perintah suami, wajib jadi itu. Karena sudah perintah. Ya. Kalau dia tak minta, ya pelayanan nih Mas, nih kopi. Ya, Mas mau yang pahit atau yang manis. Kalau yang pahit, kopinya aja itu saya kasih air gitu. Pilih aja. Tapi kalau dia sudah minta, walaupun awalnya mubah, jadi sebuah kewajiban. Kenapa dia jadi wajib? Karena perintah suami. Mana lebih utama? Enggak Mas, saya mau pergi belajar lagi nih, udah ketinggalan ini. Berapa lama buat kopi? Sebentar aja.
Yang lama tuh motokopi, Bu. Iya, buat kopi tak masalah. Motokopi itu agak lama nunggunya sikit, nah. Buat kopi, buatkan aja, ya. Tak punya masalah. Tapi setelah ngaji baru punya macam-macam. Usaha pun begitu. Banyak orang kadang. Kenapa? Masing-masing tidak menjaga keadaan. Balik gitu, pada kesirikan. Dah, bahwasanya kecintaan yang berlebihan itu. Saya pernah dulu mendapatkan ada orang datang dengan istrinya. Lalu istrinya juga cerita bahwa setelah dia tahu agama, tahu ini, ya, dia hanya ingin mengabdikan diri kepada Allah. Hampir 2 tahun dia tidak pernah ngurus anak dan suaminya. Pokoknya dia pergi taklim, dia belajar, dia ini, dia itu, dan suaminya sabar. Tapi datang juga ke rumah mengeluhkan keadaan seperti itu. Suami istri menganggap inilah jalan dia. Kalau cinta suami hanya urusan dunia. Padahal Allah memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Bayangkan tuh. Ada sebagian lain lagi semenjak dia berguru. Gurunya mengatakan apa? Cinta guru itu lebih besar daripada cinta kepada suami. Kenapa? Karena suami hanya memberi nafkah untuk dunia. Sementara guru memberi nafkah tentang akhirat. Ilmu yang diberikan, terbaliklah otak para istri semua. Ada apa ini Ustadz nih? Hah? Apa masalah? Kalau mau cari istri, cari aja. Tetapi dengan cara seperti itu salah. Ya? Nah, Allah sudah suruhkan pengabdian itu suaminya bagaimana? Jaga sholat, rajin puasa Ramadan, menjaga kehormatan, sudah dilakukan. Cuman satu aja lagi tinggal tuh. Taat pada suami. Makanya saya pesan ibu-ibu, jangan gara-gara satunya. Sudah 3/4 jalan kita masuk surga. 3/4 nih sudah jalan kita nak masuk surga. Di arah pintu manapun. Tinggal 1/4 lagi. Gara-gara 1/4 nih kita akhirnya tak jadi masuk surga. Kan rugi besar itu. Besar sekali kerugian kita. Orang kita sudah sholat, sudah rajin puasa, sudah jaga diri, kehormatan. Satu saja lagi kita gagal. Maka itu setan itu memberikan mahkota bagi orang yang bisa memisahkan suami istri. Itu pandainya setan tuh. Ya. Itu Islam, indahnya Islam. Sangat indah Islam. Orang tua dulu kita mana ada ta'aruf, mana ada ta'aruf. Sekali lihat dan nikah bertahun-tahun itu, ha? Tak ada. Kini ta'arufnya 5 tahun, nikahnya 5 hari selesai. Dulu waktu mau nikah tak tanggung-tanggung, langsung ke Mekah. Ijab kabul dekat Ka'bah. Pulang langsung cerai. Ada apa? Ya, maka perhatikanlah seperti itu. Kecintaan yang berlebihan bisa berbahaya. Cintailah sesuatu itu seadanya, karena boleh jadi yang kau cintai suatu saat akan merugikanmu. Bencilah sesuatu itu seadanya, boleh jadi yang kau benci itu justru yang akan membahagiakanmu. Baik, lalu kita masuk tentang kerusakan dan kemudaratan syirik. Kerusakan pertama, bahwa syirik itu akan menghinakan sifat kemanusiaan. Ya, bahwa kesyirikan itu akan menghilangkan dan menghinakan sifat kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Segala sesuatu yang mereka ibadati selain Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu dan mereka diciptakan. Bu, bagaimana hinanya? Lihat. Kita lihat di Jawa ada namanya Kiai Selamat, Bu. Siapa itu Kiai Selamat? Hah? Oh, berarti pertanyaan salah, Bu. Apa itu Kiai Selamat? Ya. Kalau siapa itu Kiai Selamat, berarti orang tuh. Tapi apa itu Kiai Selamat? Kebo. Sudah mati atau belum? Kebo itulah mati, Bu. Yang tinggal kini keturunannya.
Kalau keturunannya itu hamil 7 bulan, itu diturunkan kayak orang. Kalau dia keluar jalan, tuh pada bulan Muharram umpamanya ini keluar jalan, kemudian dia buang kotoran, itu berebut ngambil kotorannya tuh. Ke badan. Bukankah itu menghina manusia tuh? Menghinakan manusia. Ambil kotoran, habis di badan. Belum lagi benda-benda yang dikatakan keramat, lalu keris dimandikan, ini dimandikan, lalu orang berebut ngambil air mandi, air bekas mandi keris dengan alasan ini bisa awet muda. Yang mandikan aja sudah keriput. Ngapa tak awet muda? Ya besi itu awet muda juga dia terus macam itu. Tapi lihat, ketika dia melakukan kesyirikan, mereka menghinakan diri mereka. Pergi Ratu Pantai Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Bagi sesaji, supaya dapat ikan yang banyak, supaya apa yang banyak, tak kaya-kaya juga. Ngapain Ratu Roro Kidul dikasih makan? Kalau dia pandai suruh aja cari makan sendiri, ikan banyak di laut. Ngapain dikasih makan? Kalau dia dikasih makan berarti dia lemah. Suruh aja, dia kan sakti. Mau masakan apa ambil ikan jadi. Ya, mau gula ini, jadi ini sudah tinggal tunjuk aja, tak perlu masak. Orang sakti kok, ngapa pula kita yang ngurus dia? Banyak betul yang kita urus, ha? Tapi orang ketika sudah melakukan itu, apa yang terjadi? Kan ini sebab apa? Dia merasa bahwa ini akan mendatangkan manfaat dan mudarat dalam hidupnya. Dia merasa ada yang bisa mendatangkan mudarat selain Allah. Akhirnya dia jadi budak, dihinakan dirinya. Jalan, ya. Pakai baju, tak boleh baju yang hijau. Kalau baju hijau nanti diseret ke laut. Ya orang tak pandai berenang pakai baju hijau tentu seret ke laut. Ngapain? Ini jadi masalah. Ada mungkin di situ namanya Roro Kidul atau siapa mungkin ada. Tapi mungkin itu dari turunan-turunan iblis. Sebab iblis itu istananya di mana? Di lautan. Bisa saja itu anak keturunannya yang akan merusak manusia. Ini dia kan baik. Itulah cara jin. Kadang-kadang dengan alasan dia berbuat baik. Tapi dalam itu apa yang diinginkan dia? Wa kana rijalu minal insi ya'udu birijali minal jinni. Apa yang ditambah? Wazaduhum rahaqa. Laki-laki dari manusia minta tolong kepada laki-laki dari jin dan tidaklah ditambah oleh jin itu kecuali kesyirikan, kedurhakaan, makin kuat keyakinannya pada jin. Ini yang terjadi. Menghinakan sifat manusia. Orang bergantung pada jimat. Pakai jimat di mana-mana, pakai jimat, ya. Ibu-ibu merasa suami akan poligami umpamanya, Bu. Yang kawan lain mengatakan, Bu, mau tak kita mengikat suami supaya suami kita itu tidak berpaling hatinya. Terus ini ada paranormal. Dia tak mau bilang dukun tuh. Ini ada paranormal. Nyi ahli pelet. Rupanya salah. Nyi itu rupanya memelet suami kita sendiri. Hah? Ada apa-apa? Jodoh mau. Tentuan Allah. Kadang-kadang sudah batasnya selesai. Tidak berpisah di dunia, ya berpisah dengan kematian. Bisa aja semuanya. Kurang keyakinan kepada Allah. Ya, ini yang terjadi. Banyak. Dapatlah ini, dukun ini, minta ini, minta itu. Kenapa? Akhirnya mereka menghinakan diri di hadapan makhluk. Itu yang pertama. Jadi siapa yang melakukan syirik? Berarti dia telah menghinakan dirinya. Sebab dia bergantung kepada yang maha lemah. Dia tidak bergantung kepada yang maha kuasa. Dia tidak bergantung kepada yang maha hidup. Yang lemah. Nah ini Bu. Jangan bergantung. Minta aja kepada Allah. Bangun malam minta, ada permasalahan dunia kita. Masalah dengan suami. Masalah dengan lingkungan. Bangun malam. Solat. Laporkan semua kesedihan itu kepada Allah. Ya, minta Allah menyelesaikan masalah ini. Dalam doa kita usaha, kemudian kita sabar menanti hasilnya.
Jangan tergesa-gesa, kata Rasulullah. Tanda doa yang dikabulkan itu diantaranya dia minta tidak tergesa-gesa. Sabar. Jangan kita ngomong, saya sudah lama berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, ucapan belum dikabulkan itu menyebabkan doa kita tak dikabulkan. Banyak tak kita ngomong gitu? Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Itu menyebabkan kita tak dikabulkan tuh. Sebab itu tanda tergesanya kita berdoa. Allah mengabulkan. Allah tahu kapan kita membutuhkan itu. Allah tahu tuh. Kadang-kadang sudah sekian tahun kita berdoa, belum dapat. Lalu lupa kita doa, tiba-tiba satu saat, rasa-rasanya kita pernah minta ini nih. Kok baru ini dikabulkan saat kita benar-benar membutuhkannya. Baru kita dapat. Baru kita sadar bahwasanya doa itu disimpan Allah dan Allah memberikannya pas saat kita membutuhkannya. Sabar. Nah itu jaga bu. Walaupun nama ibu Sabariyah tetap sabar juga. Bapak-bapak Sabarudin pun ya sabar juga. Penting sabar. Doakan dengan kesabaran. Yang kedua, syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Contohlah, kalau kita di PHK, rumah sewaan diambil orang, anak mau kuliah, istri masuk rumah sakit nak melahirkan, kendaraan tidak ada, uang pun tak punya, sedang bengong-bengong, datang teman, "Ada apa ente sekarang?" "Waduh, saya udah berhenti kerja, istri lagi masuk rumah sakit, anak mau kuliah, yang ini juga sakit, ya, kendaraan tidak ada." Kata teman tuh, "Sudah, ngapain ente bingung? Ente kerja sama saya, ente pindah ke rumah kontrakan saya dan ente tak usah ngontrak. Pakai aja selama-lamanya. Motor ini ada, pakai. Biaya rumah sakit anak nanggung, kuliah anakmu saya tanggung." Sudah begitu jasanya pada kita, ya. Tiba-tiba kita mencuri di rumahnya. Apa kata orang, Bu? Zalim tak tuh? Zalim. Sekarang Allah. Dulu kita lahir tanpa kekuatan, Allah beri kekuatan. Punya mata tak melihat, Allah beri penglihatan. Punya telinga tak mendengar, Allah beri pendengaran. Punya hati tak memahami, Allah berikan pemahaman. Punya kaki tak bisa berjalan, Allah beri kekuatan. Tak punya pakaian, Allah beri pakaian. Semua nikmat sudah Allah berikan. Tapi ketika sudah kita jalani hidup, pertama kita khianati Allah. Kita tidak mengibadati Allah. Justru kita tunduk kepada selain Allah. Zalim tak tu? Itulah kezaliman yang besar. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, ya, la tusyrik billah, jangan engkau serikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Lihat berapa banyak nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Ginjal kita saja disehatkan Allah. Bandingkan dengan orang ginjalnya yang rusak, berapa kerusakannya. Kalau cuci darah saja kita satu hari, satu minggu itu 2 kali, sekali cuci 500.000, berarti 1 juta. Seminggu, sebulan, sudah 4 juta. Belum lagi biaya oksigennya. Kalau Allah minta biaya oksigen setiap hari berapa banyak kita? Orang kita pakai gas saja berapa sebulan? Ini kita menghirup gas, menghirup oksigen setiap hari. Allah tak minta. Berapa banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, bahkan justru kita menserikatkan Allah. Itu kezaliman yang besar tuh. Itu besar tuh. Maka hati-hati. Maka hati-hati dengan kesirikan ini, ya. Kemudian syirik itu akan menghapuskan amalan. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Syirik kecil menghapuskan amalan yang dimasuknya. Itu perbedaannya, Bu. Kalau kita mati dalam syirik besar, seluruh amal soleh kita dihapus oleh Allah dan kita kekal di neraka. Tapi kalau syirik kecil,
yang dihapus itu yang dimasukinya. Adapun amalan yang ikhlas yang lainnya tidak bercampur dengan syirik kecil, ya, itu tidak dihapus. Hanya amalan umpamanya pergi sholat bukan karena Allah. Sholat kita hari ini yang bukan karena Allah, itulah yang menyebabkan yang dihapuskan amalannya dan kita dosa besar. Adapun sholat kita sebelumnya lillah tak masalah. Itu perbedaan syirik besar, syirik kecil. Perbedaan kedua, syirik kecil itu biasanya dalam ucapan dan perbuatan. Syirik besar itu dalam keyakinan. Ya. Ucapan kita, ya, kalau bukan karena kamu, itu bagian syirik kecil tuh. Ini karena kamu saja nih. Itu bagian tuh. Bagaimana Bu anaknya? Alhamdulillah Pak Dokter, kalau tak ada Pak Dokter mati anak saya. Begitu sore Pak Dokternya mati. Perhatikan, bagian dari syirik kecil itu. Riya juga syirik kecil. Sum'ah juga syirik kecil. Itu yang merusak-rusak amalan. Mendatangi para dukun, anggapan sial. Kan ini ada orang anggapan sial tuh. Ustaz, saya baru ditimpa cicak Ustaz, tanda apa? Saya pernah terima SMS, saya bilang itu tanda ente ditimpa cicak. Bukan itu maksud saya Ustaz. Saya tahu maksudnya tanda sial yang bagaimana. Antum lihat aja. Kalau yang cicak nimpa antum tuh cicak perempuan, cicak betina, berarti dia tertarik pada antum, ya. Kalau itu cicak jantan, dia marah pada antum sebab menggoda cicak betina tadi, gitu. Ada apa masalah cicak-cicak saja dia sampai bingung? Hah? Perhatikan, enggak ada. Ini anggapan sialnya. Banyak ada anggapan sial. Banyak. Macam tadi burung gagak. Tanda sial. Kalau gagak sudah lewat depan rumah itu tanda akan adanya kematian. Kita tak pernah. Orang mati tetap juga. Kalau kita pergi Malaysia, kita lewat dari Situlang Laut, naik, lewat sedikit satu daerah, itu burung gagaknya sangat banyak sekali, Bu. Gagak hitam itu sangat banyak. Ya gagak hitam, kalau gagak putih bukan gagak namanya. Mungkin tadi yang jilbabnya seperti burung gagak. Karena burung gagak itu hitam, maka itu dia berpakaian hitam saja, tak ada yang berpakaian putih. Itu kan contoh, ya. Tidak kewajiban, ya, untuk memakai pakaian warna hitam. Nah, kemudian tadi, anggapan sial tadi, bagian syirik kecil, ya, gantungkan jimat. Satu saat syirik kecil bisa jadi syirik besar nanti. Ibu-ibu ada sebagian saya lihat umpamanya kita dapatkan berita apa yang pakai susu. Kalau ingin manis pakai susu apa, Bu? Kalau ingin manis pakai susu gula. Ya manis kan, Bu? Susu madu lebih manis lagi gitu kan? Ya, manis. Ya, laki-laki kalau pakai susu kawat juga tuh supaya disebut hitam manis. Tidur malam di kerumun semut, habis manis tinggal hitam bangun pagi, itu gara-gara hitam manis tuh, Bu. Nah, syirik menghapuskan amalan. Walau asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menserikatkan Allah, hapuslah semua amalannya. Itu yang kita jaga tuh, Bu. Jangan sampai amalan kita itu dihapus Allah. Udah capek-capek beramal, amalan dihapus. Tak dapat pahala, dapat dosa, kekal. Maka itu kita ketahui kesyirikan itu dari sisi mana? Ya, dari sisi mana kesyirikan? Kita disuruh ibadah. Kalau kita mau pas ziarah kubur, ziarah. Tapi jangan nyusahkan diri. Tengok Islam memudahkan kita. Bolehkah kita ziarah kubur? Boleh. Tapi jangan mengkhususkan ziarah kubur dan jangan menyusah-nyusahkan. Umpamanya orang tua kita di kampung, tak ada anjuran setiap tahun kita pulang kampung untuk ziarah. Atau kita kumpulkan duit untuk ziarah. Segan nanti mama marah tak pernah dikunjungi. Kapan pula ibu itu pernah marah? Orang lagi hidupnya aja dia tak pernah marah-marah. Masa sudah mati dia nak marah-marah? Doakan dia.
banyak amalan, banyak infak, banyak sedekah. Setiap amalan saleh anak, orang tua tetap dapat. Oh, kita ingin mengkhususkan ibu kita, silakan. Ini sumur umpamanya atas nama orang tua, ini untuk masjid atas nama orang tua, boleh. Tak perlu pula kita katakan ini atas orang tua saya, pahalanya kirimkan. Banyak betul kerjaan malaikatmu. Memangnya yakin kita diterima amalan kita? Kan belum tahu lagi. Yang penting kita infak sajalah, beramal soleh lah, insya Allah orang tua kita tetap dapat itu. Ya, tetap dapat tuh, enak ya. Kemudian syirik juga menjadi sebab di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa yang menserikatkan Allah, ya, Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya neraka. Surga haram, masuk neraka. Ini maksudnya apa? Yang mati dalam syirik. Tapi kalau dia belajar, dulu dia baru tahu bahwa dulu saya lakukan syirik. Sudah, oh rupanya syirik, lalu dia bertobat, alhamdulillah, insya Allah, Allah terima tobatnya tuh. Yang tak dihapuskan tuh kapan tuh, Bu? Mati dalam kesyirikan. Kalau dulu mungkin kita pernah pakai jimat, ya, atau kita pernah lakukan syirik, kita minta-minta di kuburan, minta-minta ini. Waktu dulu belum punya jodoh, kita datang ke dukun, ya, supaya jodoh itu datang, ya. Bagian dari syirik. Nah, kadang-kadang sebagian itu kan begitu, nengok anaknya belum nikah, ini belum nikah, ya datang ke dukun supaya dapat jodoh cepat. Ternyata yang datang dukun yang melamar anak kita, ya. Nah, itu dukun ngakunya umur 18 tahun, sekali dilihat rupanya 81 tahun, ya. Ini musibah juga, ya. Itu diantaranya tanda sebab. Kemudian syirik juga sebab dihalalkan harta dan darah. Orang-orang musyrik dahulu yang memerangi Rasul jelas diperangi mereka. Ya, itulah beberapa sebab daripada itulah beberapa akibat dari kesyirikan. Yang keenam itu diantaranya adalah sarang khurafat, tahayul dan kebatilan. Kan cerita-cerita itu muncul dari ada yang atikat bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ibu kalau nonton dunia lain, ya kan? Lain dunia atau dunia lain, Bu? Dunia lain. Kalau ibu nonton dunia lain, berarti ibu bukan orang. Sebab ibu orang lain. Sebab itu sudah dunianya lain. Sudah dunia lain itu. Hati-hati, Bu. Sama ada dulu film namanya Di Sini Ada Setan. Nah, kalau kita nonton, kita setannya juga. Kan di sini ada setan, kata dia. Kan kita di sini nonton dekat dia juga. Mungkin jauh-jauh baru di sini ada setan, di situ enggak. Tapi ketika kita membaca, tengok tuh, Bu. Kita baca di situ kalimat di sini ada setan. Berarti tempat kita kan? Mana setannya? Orang lain tak ada? Lihat. Kalimat tuh kan aneh. Kalimat kadang-kadang ditulis orang tuh kita tak tahu. Padahal itu tertuju pada kita. Kadang-kadang dia jujur. Kalau di Riau itu, kalau kita mau beli duku, tuh ada tertulis tulisan, duku Palembang manis. Di Jakarta ada tak gitu? Lalu kita beli, ternyata asam tak? Asam. Salah tak dia, Bu? Enggak, Bu, kita yang salah. Sebab dia cuma kasih tahu duku Palembang manis. Waktu beli kan kita tak tanya. Harusnya kita tanya, ente jual duku Palembang atau duku apa? Kalau dia bilang ini duku Palembang, ternyata tak manis, bohong dia. Tapi kan kita langsung beli, pulang ke rumah, ya bukan jual duku Palembang, itu duku Tanjung Priok masalahnya. Kita tak nanya, jangan nyalahkan dia. Dia cuma beri informasi duku Palembang manis. Kadang bertambah lagi, duku Palembang asli manis. Dia juga dari Palembang, tapi bukan aslinya. Gitu. Maka tanya. Itu namanya teliti sebelum membeli. Kita ini kadang-kadang iklan itu punya pengaruh. Tapi kita yakin saja. Ya. Sinyal kuat, nyambung terus. Kan betul tuh.
Sinyal kuat, nyambung terus. Masalahnya sinyal tak pernah kuat. Iya, jangan salahkan dia. Salah kita sendiri, kan beritanya betul. Maka itu perhatikan. Nah, syirik khurafat itu banyak beritanya seperti itu. Orang mati di langkah kucing hidup. Ya tak, Bu? Ada dapat tak di berita-berita di kampung-kampung? Orang mati di langkah kucing hidup. Kucing mati tak melangkah orang mati, Bu. Kan yang melangkah orang mati kan kucing hidup. Orang mati di langkah kucing hidup. Benar tak? Orang mati di langkah kucing hidup. Kucing mati tak bisa melangkah orang mati. Karena kita sudah banyak khurafatnya, kita ketakutan. Padahal waktu suami itu mati, kita mekik-mekik minta dia hidup. Kalau gitu ambil aja kucing, langkahi, hidup lagi dia. Tengok otak kita gitu. Jadi kacau otak kita. Bu, kalau orang yang kita cintai tiba-tiba meninggal, kan kita nih kesal itu. Sebab ada barang yang mungkin belum sempat dia belikan misalnya. Umpamanya, Bu, Mas, kenapa cepat mati, Mas? Yang kemarin belum lagi Mas belikan, umpamanya gitu, dah. Kalau kita ingin hidup lagi dengan takhayul tadi, orang mati di langkah kucing, dia jadi hidup, ambil aja kucing, langkah. Oh, belum, langkah 2 kali. Akhirnya ibu-ibu melangkahi, ibu ikut mati juga gitu, kucing masih hidup juga. Apa ini? Tuh lihat, khayal tuh. Ya. Awas. Itu orang kalau meninggal, tutup kepalanya tidak dibuka, jadi pocong. Nah, lihat, justru karena dibuka dia jadi pocong. Sebab coba kalau dia tetap ditutup, dia tak bisa pulang, Bu. Tertutup kan matanya, begitu dibuka dia bisa pulang. Gara-gara dibuka tuh. Karena yang sunahnya ya jangan dibuka, gitu. Mana ada pocong-pocong. Kalau ada orang mati balik hidup, itu bukan orang mati. Sebab orang mati kalau dia bisa balik berarti dia hidup. Nah, kalimat-kalimat ini selalu salah paham, akhirnya jadi timbul khurafat bagi orang mati balik hidup. Saya pernah belanja di pasar, begitu kita bayar langsung diambil pecah telur. Laris manis lah, kalau di Riau pecah telur, Bu. Pecah telur. Saya bilang, ente jual sayur, telur yang pecah. Teman anak jual telur belum laku lagi lah, berapa papan telurnya pecah. Aneh-aneh aja itu jualan macam ini. Dia pun jadi bingung sendiri, kok pecah? Nah, kita kan beli sayur, kok telur yang pecah? Anak bilang, gimana antum ini? Kalimatnya. Yang satu lagi, aduh Pak, hari ini agak kurang laris. Tadi saya mau pergi dagang, tiba-tiba melintas mayat, Ustaz. Melintas mayat. Wah, anak lari juga tuh kalau mayat melintas. Bukan orang bawa mayat. Oh, orang bawa mayat. Bukan melintas mayat. Itu tanda apa tuh? Sial, Pak. Tukang jual kain kapan berdoa banyak orang mati tahu antum. Kalau gitu dia lebih sial duluan. Keyakinan itu tak. Hayal, takhayul. Lalu timbul keyakinan yang berlebihan. Datang orang ke rumah dukun. Bu, saya lihat rumah ibu ini ada penunggunya. Akhirnya kita, iya Pak ya, ada penunggu. Kita tak tahu bahwanya kita penunggunya. Kan harusnya kita ngomong, kalau ada yang datang, Bu, rumah ibu ini ada penunggunya. Memang lama sudah saya tunggu, Pak. Saya bilang, oh bukan itu maksud saya, Bu, ada jinnya. Iya Pak, sebelum Bapak datang belum ada jinnya. Berarti Bapak itu jinnya kan? Gitu. Tapi kalau sudah takut, Bu, tak ada lagi tuh. Iman kita kurang kuat, keyakinan kita kurang kuat, macam-macam saja dimintanya tuh. Ya. Nah, ini dia sedang minta ayam putih nih, Pak. Sebenarnya dia mau makan nabdo. Kalau ditawar ayam Bangkok boleh dah, Pak? Ayam kate saja lah, Bu, agak mahal sedikit gitu. Nawar-nawar ayam dia. Dukun kan suka minta ayam hitam kan? Ya. Kain hitam, pulut hitam, supaya kalau dia malam, dia motong tuh tak ketahuan, dia motong ayam malam-malam. Itu kerja dukun, nah. Jadi jangan. Nah, sumbel
khurafat, tahayul, kebatilan, cerita batil. Lihat di TV-TV itu cerita. Tak ada cerita lain. Nanti dukun modern siapa? Doraemon. Anak-anak mau jadi dukun modern. Simsalabin, PR selesai. Anak-anak kalau sudah nonton itu nanti ada pria. Semuanya. Khayal semuanya. Anak-anak sudah belajar hidup dia berkhayal. Dia berkhayal, PR tak selesai. Ya, Nopita datang apa Doraemon, simsalabin, jawaban dapat. Ya, kalau ibu pemarah, simsalabin, ibu jadi tak marah. Rusak otak anak. Jangan suka dikasih tonton begitu. Ya. Ada kejadian anak nonton Power Rangers, loncat dari atas, jadi betul, dari hidup jadi mati. Ya. Nah itu Bu, sudah setengah 12. Ya, berarti sudah habis tuh Bu. Kan tanya jawab lagi kan? Iya. Itu itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya saudara, dia memang terlalu cinta banget kayaknya sama wali-wali, Habib-habib, syekh-syekh. Jadi kalau dia habis sholat tuh zikir, terus dia sebut nama-nama syekh-syekh Habib yang sudah meninggal. Kencang banget suaranya gitu ya, terus dia berdoa. Saya sudah kasih tahu, tapi dia bilang ini orang soleh, dia bilang gitu. Seperti itulah pokoknya. Susah kalau mau berdebat sama dia karena saya juga ilmunya kan juga nggak bisa mendebat dia. Jadi bagaimana cara supaya dia sadar? Terus saya udah pernah ngajak dia supaya ikut ke pengajian macam ini gitu. Dia bilang, oh guru gue udah banyak gitu. Baca buku-buku gitu. Saya bilang buku yang benar. Dia bilang gak usah perlu buku, dari guru gue udah banyak, dari Habib macam itu. Bagaimana caranya menyadarkan dia, Ustaz? Pertama ingat bahwa tugas kita menyampaikan bukan menyadarkan Bu. Ini yang penting dipegang. Tugas kita menyampaikan bukan menyadarkan. Sebab itu urusan Allah. Ibu sudah sampaikan, sudah nasihati, sudah selesai, cukup. Soal dia sadar tak sadar itu tidak urusan kita lagi. Ya. Saya pergi satu daerah itu hampir 17 tahun bolak-balik sampai kini. Itu yang ngaji Bu, cuman 10 orang sampai hari ini. Itu udah hampir 17 tahun bolak-balik kasih sembako, kasih ini, kasih itu. Yang duduk ngaji kalau kita datang itu paling 10 orang cuman. Itu pun yang muda-muda. Yang tua-tua jangan harap, ya. Selagi Habib tetap Habib sampai mati dengan Habib. Itu sudah tertanam tuh. Apalagi nanti sebagiannya lagi guru-guru kadang-kadang menyatakan kalau engkau berpaling dariku, siapa nanti yang akan menuntunmu di akhirat? Siapa imammu? Nah, ini perlu. Nah, untuk itu memang perlu perlahan. Perlahan ini ya, tetap kita doakan. Sebab tugas kita bukan menyadarkan. Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri yang membela dia. Jadi supaya kita tidak putus asa, tetap kasih nasihat kepada saudara yang demikian ya. Misalnya kalau ada rezeki sekarang umroh cukup tapi belum cukup haji, apa sebaiknya lanjut daftar haji dengan menunggu 10 tahun atau umroh aja? Kalau dapat ya pergi umroh daftar haji. Kalau dapat ya daftar haji, udah tuh nunggu. Tapi sebelum haji itu kena ada uang, kita umroh. Kan ngansuran haji lama lagi ya. Ada dana kecil, kita daftar dulu haji. Kemudian sambil jalan itu kita bisa pergi umroh, cari umroh. Tapi kalau umroh kita bulan Ramadan sama aja biaya dengan naik haji. Tapi pahalanya ya, pahala umroh bulan Ramadan sama dengan pahala haji bersama Rasul. Ya, kalau kita tidak dapat menunggu sekian tahun usahakan bulan Ramadan kita dapat supaya dapat pahalanya seperti pahala
haji. Itu caranya, ya. Tapi berdoa, Kak. Berdoa, yakin doa. Saya katakan, saya pernah menemukan orang kerjanya cuma tukang sol sepatu, tapi sudah haji 2 kali. Apa yakinnya dia? Ketika saya tanya bagaimana Bapak bisa haji 2 kali? Ustaz, soal haji tak haji kan Allah yang nentukan. Yang penting kita usaha. Tukang sol sepatu aja itu 2 kali naik haji. Bayangkan, masih hidup orang tuh gini. Sampai saya bilang kalau teman-teman lihat tuh Bapak tuh. Sampai gini tidurnya aja dekat situ, tapi setiap waktu sholat ditinggal, dia pergi sholat, dia pergi ini. Itu aja kerjanya, pulang di situ lagi, ya. Cukup 2 kali haji, bayangkan keyakinannya itu. Saya coba tanya itu jawabannya, Ustaz, kita kan usaha. Pergi haji tak pergi haji, Allah yang nentukan. Dia daftar, ada aja yang nolong dia mungkin. Ya, dilihat begini, Bapak udah daftar, udah dah naik haji. Berapa kurang? Ada saja. Ya. Hah? Boleh, kalau haji kasio tak masalah, Bu. Kasih orang. Haji kasih orang, ya. Asal jangan minta-minta sama orang. Ya, tak masalah. Allah kasih jalan. Yakinlah, Allah kasih jalan. Ya. Nah, kemudian tadi ya kita daftar, kalau bisa daftar udah tuh kita bisa umroh. Kita cari waktu umroh mungkin dapat pahala haji, ya. Nah, yang lain. Udah, Bu? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berat sama sedih pasti kan. Gimana caranya untuk menghilangkan rasa sedih ini? Soalnya saya masih dalam masa nifas, jadi saya belum bisa sholat. Yang paling penting kalau kita masih dalam nifas dan masih belum bisa sholat, tapi kan kita masih lidah kita masih bisa basah, tetap banyak istighfar dan berzikir dan mohon Allah menggantikan yang terbaik. Itu doakan, ya Allah jadikan musibah ini kesabaran kepadaku dan berikan ganti yang terbaik untukku. Ini yang harus didoa, terus berdoa tiba musibah agar diberikan Allah yang terbaik. Insya Allah cepat Allah akan kabulkan. Ya, kisah Ummu Salamah atau Ummu Sulaim saya lupa, yang anaknya meninggal. Anaknya meninggal, dia berdoa, ini Allah gantikan. Ini Ummu Salamah juga yang suaminya meninggal, diminta ganti yang terbaik. Maka itu doa kita, walaupun kita belum sholat, enggak, kita doa, tidak nunggu kita sholat. Setiap waktu kita banyak zikir kepada Allah, kemudian kita tetap berdoa kepada Allah. Ingat, kesabaran itu penting. Indahnya kesabaran itu, sabar. Karena orang kalau anaknya meninggal 1 atau 2 itu sudah benteng dari api neraka. Allah gantikan yang terbaik. Gantikan pertama itu apa? Jadi benteng dari api neraka. Kita tidak minta anak kita meninggal. Kita tidak minta apa. Tapi kalau itu dijemput oleh Allah, Allah sayang kepadanya. Lihat kisah Ibnu Qilabah. Ibnu Qilabah ini, ya, muridnya Ibnu Abbas. Beliau kakinya pontong 2. Tangannya juga pontong. Matanya kabur, telinganya, pendengarannya kurang, kiri dan kanan. Tapi lidahnya tidak lepas zikir kepada Allah dan dia berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur atas semua nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, tak Kau berikan pada yang lain. Ada orang mendengar, apa nikmat yang ada pada orang ini? Kakinya pontong 2-2, tangannya putus 2-2, telinganya kurang pendengaran, matanya kabur. Apa yang ada pada dia? Tapi dia masih bisa memuji Allah dengan ujian yang demikian berat pada dirinya. Dia memuji Allah. Apa? Ditanya apa yang nikmat? Allah memberi nikmat lisanku yang selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sehat?
Orang yang diberi musibah, orang yang sehat, segar, bugar, tak semuanya ini tapi tak pandai memuji Allah. Dia kakinya pontong, tangannya pontong, matanya kabur. Semuanya hampir tidak ada lagi yang nikmat menurut kita. Tapi dia merasa nikmat lidahnya yang selalu bersyukur. Betapa malangnya nasib kita yang masih segar, kaki sehat, semua sehat, ini sehat. Tapi kita tak pandai merasa syukur kepada Allah. Sudah itu, apa lagi? Dia dipelihara oleh anaknya yang kecil. Yang mengurusnya, ngasih makan dia apanya. Ketika orang itu datang, ternyata anaknya tak ada. Lalu dia minta kepada orang itu, tolong carikan anakku. Setelah dicari anaknya, ternyata anaknya mati dimakan singa. Lalu orang ini ingin menyampaikan kepadanya dengan alasan ini. Ya. Setelahnya akhirnya disampaikan bahwa anak yang engkau suruh aku mencari, ternyata dia sudah dimakan oleh singa. Apa yang keluar dari ucapannya? Alhamdulillah. Kenapa dia ucapkan Alhamdulillah? Kenapa engkau bersyukur? Kenapa engkau ucapkan Alhamdulillah? Allah tidak mematikan anakku dalam maksiat kepada Allah. Lihat tuh. Lagi kecil dimakan singa, tak ada urusan dia dimakan, dia masuk surga, dia ini. Dia bersyukur. Anaknya tidak diwafatkan di dalam maksiat. Tengok orang yang pandai bersyukur. Betapa malangnya nasib kita yang tak pandai bersyukur kepada Allah. Yang diuji Allah untuk meningkatkan iman kita. Semuanya kita tak dikurangi, tak ini kisah Ibnu Qilabah, ini pukulan bagi kita yang sehat, yang ini, berapa banyak nikmat kita baru ini ujian. Kita mengharapkan surga yang begitu besar, tapi kita tidak mau berkorban dengan yang sedikit. Saya rasa itu dulu. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.